Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Mungkin bisa Bapak Ibu sambil mempersiapkan dirinya untuk beribadah pada hari ini, bisa sambil mengucapkan selamat hari Minggu di chatroom. Selamat beribadah bagi kita semua. Dan yang belum mengaktifkan kameranya, dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya apabila tidak ada kendala yang begitu berarti ya. Kalau bisa silakan diaktifkan kameranya dan atur posisinya yang terbaik, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan mengingatkan juga bagi kita semua sambil menunggu yang lain bisa mengisi absen kehadiran. Linknya bisa dibagikan oleh tim multimedia. Diharapkan untuk mengisinya per orang ya, per nama, bukan per keluarga, tapi per orang. Banyak yang belum mengaktifkan kameranya atau karena jaringan. Oke, dengan kerendahan hati mohon kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari pada ibadah hari ini untuk mengaktifkan kameranya bagi yang mungkin tidak ada kendala. Oke, kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita, beri posisi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, dimana engkau berada di tempat Anda duduk, datang ucapan syukur, bawa ucapan syukurmu kepada Tuhan.
kita memuji-muji kebaikan Tuhan. Kita mengagungkan segala perbuatannya dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berbicara kepada Tuhan. Kita sampaikan apa yang menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah jiwa kami penuh dengan syukur. Karena Engkau Tuhan yang baik. Kami bersyukur. Karena Engkau Tuhan yang baik. Allah yang baik. Kami bersyukur. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah setiap tempat demi tempat dipenuhi oleh ucapan syukur kepada Tuhan. Dipenuhi oleh puji-pujian kepada Allah kita yang besar. Dipenuhi oleh pengagungan akan Allah kita yang dahsyat. Kami memuji-muji Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau kekuatanku, Yesus. Janji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Aku takut, sebab ku tahu Kau
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh jiwa kami bersyukur Tuhan. Jiwa kami bersuka karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Karena Engkau tetap terus menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Allah kami yang baik ada bersama-sama dengan kami. Dan kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Allah tidak akan meninggalkan setiap kami. Allah akan terus bersama-sama dengan kami. Dan bagian kami memberikan diri kami untuk hidup di dalam Engkau Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Engkau menyelesaikan apa yang menjadi tujuan kami dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya hari ini kami semakin mengalami pembaharuan di dalam Engkau. Kami menerima sesuatu yang baru daripada Engkau. Kami mau katakan pada jiwa kami siap menerima yang baru daripada Engkau Tuhan di hari ini. Kami mau menerima perkataan yang baru di dalam Engkau. Kami siap menerima semangat yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kami siap menerima firman dan perkataan Tuhan yang baru bagi setiap kami, yang memperbaharui roh kami, pikiran dan perasaan kami Tuhan. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami melayani Engkau, kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Pujian, hormat, kuasa hanya bagi Engkau Allah yang dahsyat, tempat maha tinggi. Kami bersyukur Tuhan, kami siap memuji, menyembah, bahkan mendengar dan melakukan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Amin. Oke, sudah siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Amin ya, Bapak Ibu. Dan saya lihat mungkin masih belum banyak yang mengaktifkan kameranya. Ya, mungkin karena jaringan, bisa dimaklumi. Atau menghemat paket data, bisa dimaklumi ya kalau alasan tersebut. Atau lagi di tempat kerja juga bisa dimaklumi. Oke, kita mau memuji Tuhan. Saya rindu kita semua berdiri dimanapun kita berada. Yang masih memungkinkan untuk berdiri, masih sehat, kuat untuk berdiri, silakan berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kita katakan lagi, berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin Tuhan. Yesuslah menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Untuk kami terus mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita sama-sama katakan lagi,
Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat kami Kau Tuhan. mengangkatku Oh, amin. atas gunung batu, kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku. kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan kau kekuatan kami. Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kuat kami, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Oh Yesus. Yesus, jaminan hidupku. Yesus. Yesus, jaminan hidupku. Oh Kaulah Yesus. Yesus, jaminan Sekali lagi hidupku. kita katakan Yesus jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Yes. Amin Tuhan. Kami hidup sampai saat ini Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Bahkan karena Yesus telah menjadi jaminan untuk kami hidup Tuhan. Yesus saja. Karena Yesus yang tinggal di dalam kami yang menjadi jaminan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Roh-Mu bersama-sama dengan kami. Yesus yang hidup tinggal dalam kami karena ada Roh yang hidup di dalam setiap kami. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Oh Roh-Mu yang hidup dalam kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu.
setiap kami. Engkaulah damaiku, amin. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Kami merendahkan hati kami di hadapan Engkau, penuh di hadirat-Mu. Karena perkataan Tuhanlah yang lebih utama atas hidup kami saat ini, seluruh hidupku, hidup kami bagi Engkau, di altar-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Kami siap berserah penuh di hadirat-Mu.
Siara nama Siara tiara nama Payas. di hadiratmu Kau ambil alih di altarmu menyembahmu. Buka hati kami Tuhan. Masuk ya biar anak abasik. Karena yang terutama adalah Kristus yang tinggal dalam setiap kami. Ada rancangan Tuhan sejak semula atas hidup kami tergenapi Tuhan. Seluruhnya Tuhan. Amin, amin, amin. Menyembahmu Ku buka hati. Kami berserah kepada Engkau Tuhan. Seluruhnya bagi Engkau Tuhan. Masa depan kami bagi Engkau Tuhan. Seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jemaatmu. Berserah penuh di hadiratmu Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu di altarmu menyembahmu. Segenap hati kami, segenap hidup kami. Ini kami Tuhan, gerejamu. Engkau menetapkan yang terbaik bagi gerejamu. Kami menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Pakailah gerejamu Tuhan, menjadi alat kepunyaanmu Tuhan, bagi kota Samarinda, bagi Kalimantan Timur, bahkan bagi Kalimantan Utara. Bahkan lebih dari itu Tuhan,
Indonesia. Kami akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hati kami, di tempat kami masing-masing, sama seperti di sorga. Berkati hamba yang akan bawakan firman. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba. Bukan hanya karena pengalaman, bukan karena pengetahuan, tapi sungguh karena firman yang murni dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun kuasa si iblis mencuri firman itu dari kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini kita berada. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan ya. Semua karena kasih Tuhan kita bisa kembali beribadah dalam sukacita, dalam keadaan yang sehat. Semua karena anugerah Tuhan. Boleh sapa kanan kirinya, katakan semua karena anugerah Tuhan. Iya. Oke. Semua karena anugerah Tuhan. Tapi bagaimana kita sebagai umatnya percaya bahwa dalam setiap hidup kita bahwa anugerah Tuhan itu tersedia bagi kita. Dalam setiap perjalanan hidup kita ada penjagaan Tuhan di dalam hidup kita. Ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Tinggal bagaimana kita percaya. Mari kita buka Bapak Ibu saudara-saudariku 2 Korintus 5 ayat 7. Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, ada satu penjelasan yang sangat penting Bapak Ibu, saudara-saudariku, untuk kita ketahui. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa hidup itu harus terbangun karena percaya, bukan karena melihat. Sangat berani sekali Paulus mengatakan itu kepada jemaat di Korintus. Tapi saya yakin bahwa dia tidak seenaknya mengatakan ini kepada jemaat di Korintus. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa hidup itu harus terbangun karena percaya, bukan karena melihat. Ya, melihat itu di bahasa Yunaninya eidos. Artinya fokus kepada perawakan dan mempercayai laporan dari penglihatan mata kita. Ya, sekali lagi saya mau katakan, melihat itu dalam bahasa Yunani itu eidos, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Artinya terfokus kepada perawakan dan mempercayai pelaporan dari hasil penglihatan mata kita. Inilah yang Alkitab ajarkan kepada saudara dan kepada saya juga. Kalau kita hidup, jangan terlalu kita fokus ya kepada penampakan yang ada di luar kita. Jangan terlalu percaya pada pelaporan penglihatan mata kita. Karena kita semua tahu, ya, kadang mata kita itu bisa memberi laporan yang salah. Bapak Ibu tahu ada mobil Avanza yang warna biru atau hijau itu ya. Saya ada teman orang-orang bilang selalu terbalik. Ya, warna hijau tapi orang itu lihatnya jadi warna biru, ya. Saya rasa Bapak Ibu saudara-saudariku tahu itu. Yang kedua, ketika kita mengendarai mobil, ya, ketika kita mengendarai mobil di suatu lintasan, kita lihat dari jarak jauh ada suatu genangan air, ya, ada suatu genangan air. Tapi pada saat kita dekat di situ, ternyata bukan genangan air.
Ya, itu proses fata morgana, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ya, pembiasan karena kerapatan yang berbeda, sehingga menjadikan sesuatu yang tidak ada itu seolah menjadi ada. Ya, karena saya dulu kalau saya pulang ke Banjar, ke Palangkaraya, selalu naik mobil. Jadi saya selalu melihat bahwa, wih, kayaknya ada genangan air di depan. Terkadang sampai di satu dekat-dekat, oh ternyata bukan. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, tidak ada yang salah dari mata kita melihat. Tapi jangan kita sampai terfokus dari apa yang ada di sekitar kita, penampakan di luar kita. Penglihatan mata kita kadang bisa menipu Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita mengingat cerita Samuel, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, bapaknya Daud, untuk mengurapi raja bagi bangsa Israel. Lalu Isai mengeluarkan anaknya yang terbaik, ya, berdiri di hadapan Samuel. Lalu Samuel mengatakan, sungguh yang berdiri di hadapan saya adalah raja yang diurapi Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, jangan percaya perawakan. Sebab Tuhan tidak melihat perawakan, tapi melihat hati. Itu suatu cerita Bapak Ibu, yang mengingatkan kita kembali, bahwa benar Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, bahwa hidup kita itu harus terbangun karena percaya, bukan karena melihat. Pada saat itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu ceritanya bahwa Korintus itu kota yang besar, kota pelabuhan, kota kaya di dalamnya. Ada orang-orang yang pintar, ada orang-orang yang jago di bidangnya. Kalau kita melihat ciri-ciri orang seperti itu, pasti mereka pegang prinsip bahwa segala sesuatu itu harus dibuktikan dengan kasat mata mereka. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Kalau orang sains, pasti membuktikan itu harus mau tahu itu harus dibuktikan dulu. Ada sesuatu yang pasti harus dibuktikan dari kasat mata mereka. Tapi cukup berani di sini Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus. Sangat-sangat berani. Paulus mengatakan dan mengingatkan suatu prinsip kebenaran. Bahwa kita hidup itu karena percaya, bukan karena apa yang tampak di mata kita. Bapak Ibu tahu kisah Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di Kapernaum? Ada 4 orang, ini saya bagikan di pelayanan Loa Buah kemarin. Ya. Kalau kita tahu bahwa di dalam rumah itu sangat berkerumun sekali. Banyak orangnya ya. Lalu bahkan di luar rumah itu kerumun banyak sekali. Mungkin saat itu tidak ada Covid ya. Ya. Tapi 4 orang ini percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan orang lumpuh ini. Akhirnya karena kekuatan kepercayaan dia itu sangat besar, itulah yang membawa dia membopong orang lumpuh itu ke atas atap rumah. Lalu membuka atap rumah dan menurunkan orang lumpuh itu ditilam. Kalau kita tahu bahwa dalam pikiran kita itu suatu hal yang konyol Bapak Ibu, saudara-saudariku, masa membawa orang sakit ke atas atap? Ya, itu cari gara-gara Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tapi karena 4 orang ini percaya, segala apapun dia lakukan, dia naik ke atas atap itu, dia buka atap itu, dia turunkan orang lumpuh itu. Dan buah dari percayanya 4 orang ini membawa orang lumpuh itu juga percaya bahwa dia pasti disembuhkan. Tidak mungkin orang lumpuh ini percaya kalau dia tidak dibawa oleh 4 orang ini sampai di hadapan Yesus Kristus. Kita percaya itu pasti Bapak Ibu saudara-saudariku membawa orang lain juga percaya kepada Tuhan.
Saya bersyukur ada gerakan menjadi gerakan penginjilan. Karena tidak cukup hanya kita GKKDN Kristo yang percaya. Tapi saya berharap kerinduan besar kita bahwa di luar sana orang juga percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, coba katakan kanan kirinya, ayo kita bawa orang lain percaya kepada Tuhan. Ya. Hidup karena percaya, bukan percaya karena hidup. Ya, tolong Bapak Ibu jangan sampai dibalik-balikkan. Ya. Hidup karena percaya. Kenapa saya hidup? Karena saya percaya. Kenapa saya percaya? Karena hidup. Kalau kita pegang prinsip karena percaya, saya percaya karena saya hidup, ketika kita pasang prinsip itu dalam hidup kita menjadi suatu kebenaran, ketika ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan kita dalam kehidupan kita, di setiap musim kehidupan kita, selesai kita Bapak Ibu. Karena kenapa? Kita pegang prinsip yang salah. Percaya karena hidup. Bukan itu Bapak Ibu. Karena kita di muka bumi ini, kita masih ada daging Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kalau kita pegang prinsip percaya karena hidup, yang menerobos itu adalah daging kita duluan Bapak Ibu. Dan itu tidak enak di hati kita. Artinya jangan kita pegang prinsip kebenaran ini. Percaya karena hidup. Tapi pegang prinsip kebenaran. Hidup karena percaya. Supaya saya dan saudara bisa menjalani kehidupan ini. Motor utama penggeraknya adalah percaya. Tidak ada yang lain Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kalau kita tidak percaya, akan banyak sekali tantangan dan masalah kita. Memang, kalau kita percaya apakah lepas dari suatu tantangan? Tidak. Tapi sekian persennya dari akibat kalau kita tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, akan banyak sekali tantangan dan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita percaya, makanya kita hidup. Cukup jelas Bapak Ibu, saudara-saudariku? Ya. Karena kita percaya, makanya kita hidup. Kata percaya, ya. Kata percaya dengan kata iman itu sama dengan kata iman di dalam perjanjian baru. Dalam bahasa Yunaninya keduanya ini memiliki istilah yang sama. Pistis atau pisteo. Yang artinya percaya itu adalah keyakinan teguh terhadap kebenaran firman Allah. Artinya ketika engkau percaya itu berbicara tentang imanmu. Percaya di sini adalah keyakinan teguh terhadap kebenaran firman Allah. Berarti inilah yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kalau kita mau hidup, kita harus memastikan kita memiliki keyakinan yang teguh terhadap kebenaran firman Allah. Kalau kita mau hidup, kita pastikan di dalam hidup kita ini, kita memiliki keyakinan yang teguh terhadap kebenaran firman Allah. Ya, dulu waktu di Bandung, ya, ada salah satu penatua Bang Sahala, ya, mungkin sudah pensiun beliau, ya, dia bilang kepada saya, Herman, kalau kamu tidak kalau kamu sulit mempercayai sesuatu atas firman Tuhan, langsung muncul di pikiranmu, itu nggak mungkin. Coba tanamkan dulu kertas di jidatmu itu. Ya, percaya. Keyakinan yang teguh, tempel di sini katanya gitu. Ya, sambil bercanda beliau mengatakan kepada saya. Kalau kita mau hidup, kita pastikan diri kita, saya
Saudara-saudariku, yakinkan kita memiliki keyakinan yang teguh kepada firman Allah. Amin. Kita tidak bisa memiliki keyakinan teguh hanya sekedar pada laporan penglihatan mata kita. Kalau sekedar dengan laporan penglihatan mata kita, gak mungkin 4 orang itu masuk naik ke atap, lalu buka atap itu. Pasti mereka mempertimbangkan, nanti aku dimarahi oleh orang yang punya rumah. Ya. Tidak bisa kita memiliki keyakinan teguh hanya gara-gara perawakan di depan mata kita. Amin, Bapak Ibu. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Ketika dia sudah melewati cakar singa atau apapun itu lebih kecil dibandingkan Goliat, Bapak Ibu. Tapi setelah itu dia akan menghadapi Goliat. Kalau kita lihat perawakan Goliat sangat besar dibandingkan dengan Daud, itu beda berapa kali lipat. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia maju, dia bergerak menghadapi Goliat, Bapak Ibu saudara-saudariku. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu saudara-saudariku, benar apa yang menjadi perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau saudara dan saya mau hidup, kita milikilah keyakinan yang teguh terhadap firman Allah. Kenapa orang harus memiliki keyakinan teguh? Kenapa orang harus memiliki keyakinan teguh? Sebab firman Allah tidak pernah tipu orang. Amin, Bapak Ibu saudara-saudariku. Katakan kanan kirinya, karena firman Allah itu tidak pernah tipu orang. Kenapa kita harus memiliki keyakinan teguh? Karena firman Allah tidak pernah tipu orang. Pegang kebenaran firman itu. Firman Allah tidak pernah menipu orang. Jika Tuhan berfirman, firman itu penuh kuasa, Bapak Ibu. Jika Tuhan sudah berfirman, firman itu penuh kuasa. Kita lihat Kejadian 1. Pada awalnya Tuhan memperkenalkan hebatnya firman yang keluar dari mulutnya. Tuhan tinggal bilang, jadilah cakrawala, maka cakrawala pun jadi. Jangan remehkan Tuhan punya firman, Bapak Ibu saudara-saudariku. Tuhan langsung bilang, jadilah cakrawala, maka cakrawala pun jadi. Ketika dia berfirman, firman itu punya kuasa. Jangan kita remehkan firman. Jangan kita remehkan Tuhan punya firman, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kalau dia sudah berbicara, maka ada kuasa di dalam perkataannya, Bapak Ibu. Ketika kita tanya dengan diri kita masing-masing, pasti kita punya ada 1 atau 2 atau 3 firman yang kita ragu di situ. Kalau kita membandingkan dengan keadaan dan kemampuan diri kita, mungkin enggak? Mungkin enggak? Tuhan itu baik, Bapak Ibu. Dia beri kehendak bebas buat kita, untuk kita memutuskan, agar kita bisa memutuskan sendiri. Apakah kita percaya atau tidak percaya? Kita harus percaya, Bapak Ibu, atas firman itu. Jangan remehkan Tuhan punya firman. Kalau dia sudah berbicara, maka ada kuasa dalam perkataan itu. Ketika orang lain percaya, nggak mungkin omongannya Tuhan jadi. Kita salah sangka, Bapak Ibu. Sebab semua perkataan Tuhan yang datang dalam hidup kita, itu pasti terjadi, Bapak Ibu. Segala dan semua perkataan yang dari Tuhan atas hidup kita, itu pasti terjadi di dalam hidup kita.
Ini yang Alkitab mau katakan. Kalau kamu harus hidup, maka kamu harus melatih kehidupanmu untuk memiliki keyakinan yang teguh terhadap firman Allah. Itulah pentingnya Paulus mengatakan itu kepada jemaat di Korintus. Karena kita sendiri pun kadang merasa, nggak mungkin. Nggak mungkin, kita salah sangka, saudaraku. Sebab semua perkataan yang Tuhan katakan dalam hidup kita, itu pasti terjadi. Apa yang dialami Abraham, Tuhan berjanji kepadanya akan memberikan keturunan, dan keturunanmu akan memberkati suku dan bangsa. Dan itu terjadi atas kehidupan Abraham. Dia tidak sembarangan mengatakan itu kepada Abraham, Bapak Ibu. Dan dia juga tidak mengatakan sembarang atas hidup kita. Pegang itu dalam kehidupan kita. Pegang erat-erat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah alasan yang membuat Paulus mengatakan itu kepada jemaat di Korintus. Latih dirimu, latih kemampuanmu untuk memiliki keyakinan yang teguh terhadap firman Allah, terhadap kebenaran firman Allah. Apakah itu mudah? Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Karena kita masih ada daging. Semua firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan selalu bekerja sampai tujuan firman itu terlaksana dan terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah berbicara, pegang saja Bapak Ibu. Sebab jika Tuhan sudah bicara, maka apapun yang Dia bicarakan itu pasti terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apakah semuanya kerinduan saya terjadi di dalam kehidupan saya? Tidak, Bapak Ibu. Tapi sebagian dan sekian persen saya sudah mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudariku juga di tempat kita masing-masing. Saat ini memang belum semuanya Bapak Ibu kecap dalam kehidupan Bapak Ibu. Segala yang terjadi yang Tuhan izinkan. Kerinduan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudariku sudah mengecap sebagian kebaikan Tuhan. Dan itu tidak berhenti Bapak Ibu. Dalam setiap musim hidup kita. Segala apa yang Tuhan perkatakan itu akan terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Tapi terkadang kita punya pikiran, perasaan, bahwa perasaan kita, nggak mungkin. Kita lihat Bilangan 23 ayat 19. Bapak Ibu saudara-saudariku. Bilangan 23 ayat 19. Saya bantu bacakan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan itu tidak sama dengan manusia, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Manusia berdusta, Tuhan tidak. Tuhan tidak sama dengan anak manusia. Anak manusia kecenderungannya ngomong dulu, baru berpikir. Akhirnya menyesal dan tarik perkataannya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Karena orang lain sudah mendengar perkataan dia. Jadi dia tarik untuk perkataan untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan, apakah seperti itu Bapak Ibu? Apakah Tuhan seperti itu? Seperti anak manusia? Bukan, di ayat 23, pasal 23 ayat 19 ini. Jelas mengatakan bahwa sekali Tuhan berfirman, itu harga mati Bapak Ibu. Tuhan tidak mau tarik firman itu. Sekali Tuhan berjanji pada saya dan kepada kita, itu harga mati Bapak Ibu saudara-saudariku. Bukan seperti anak manusia
Mengatakan dulu sebelum berpikir. Akhirnya menyesal dan tarik untuk dirinya sendiri. Tapi Tuhan tidak. Sekali dia berfirman, itu adalah harga mati. Tuhan tidak mau tarik firman itu. Sekali Tuhan berjanji kepada saya, itu harga mati Bapak Ibu. Tapi kembali lagi kepada pikiran kita Bapak Ibu. Jika muncul dalam pikiran kita, Tuhan sudah berjanji, tapi kenapa belum ditepatinya? Tuhan sudah berjanji, tapi kenapa Tuhan belum tepati? Sepertinya Tuhan lupa. Makanya dia tidak tepati Bapak Ibu. Kadang pikiran kita seperti itu ya. Kadang Tuhan lupa. Berjanji ini berdasarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Mungkin dia lupa. Kalau ada kalimat itu muncul di dalam pikiranmu, dalam pikiran saudara-saudariku, lawan dengan bilangan 23 ayat 19. Nggak mungkin. Masa sih ia berfirman tapi tidak melakukannya? Masa sih Tuhan berbicara tapi Tuhan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19 ini membantu kita Bapak Ibu. Karena iblis itu datang sebagai pencuri. Dia mencuri pikiran kita. Kita katakan, nggak mungkin ini terjadi dalam hidup kita. Katakan dari pasal 23 ayat 19 ini. Masa sih ia berfirman dan tidak melakukannya? Benar nggak? Masa sih Tuhan berbicara tapi tidak menepatinya? Iya. Saya selalu pegang firman ini Bapak Ibu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga, saudara-saudariku juga pegang firman ini. Nggak mungkin. Masa sih? Masa sih? Gitu loh. Kan? Masa sih itu kayak semacam, enggak gitu Pasti Tuhan akan nepati. Pasti Tuhan akan tepati. Benar nggak? Ya, pasti Tuhan akan tepati. Inilah yang Paulus ingatkan. Kalau memang kita harus hidup, maka alasan kita hidup hanya ada satu, karena kita percaya. Iya, terima kasih Kiki. Ya. Karena kita percaya. Inilah yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus. Kalau kamu memang harus hidup, maka alasan yang utama kamu hidup adalah karena percaya. Alasan engkau buka usaha karena engkau percaya Tuhan menjanjikan sesuatu. Tidak hanya berkat jasmani di situ, di dalam usahamu, tapi berkat rohani juga ada di situ. Teman rekan kerja usahamu akan diberkati olehmu. Engkau akan menyatakan kabar baik bagi mereka. Gak mungkin kita buka usaha kalau kita gak percaya. Memang perlu untuk mengantisipasi. Kita menganalisis keadaan pasar bagaimana. Perlu, saya katakan itu perlu. Jadi gak hanya fokus kepada rohani ya. Karena Tuhan berikan kita pikiran. Tapi perlu diimbangi. Ketika kita menganalisis keadaan pasar untuk kita membuka usaha, kita bawa juga dalam Tuhan. Kita percaya itu di dalam Tuhan. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan menjanjikan sesuatu bagi kehidupan kita. Kenapa kita percaya Bapak Ibu? Karena ada jaminan. Karena ada jaminan. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius. Bukanlah ya dan tidak.
Tetapi sebaliknya di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Tuhan hanya ada ya, tidak ada kata tidak. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di dalam Kristus, firman Allah yang hidup hanya ada satu kata, iya bagi saya dan saudara-saudara. Di dalam Kristus, firman Allah yang hidup hanya ada satu kata, iya bagi saudara dan saya. Di dalam Kristus dan firman, tidak ada sesekali iya dan tidak. Amin, Bapak Ibu. Di dalam Kristus dan di dalam firman, tidak ada sesekali iya dan tidak ada sesekali tidak. Di dalam Kristus dan di dalam Tuhan, bahkan di dalam firman-Nya, dalam perkataannya, tidak ada sesekali ya dan tidak ada sesekali tidak. Tetapi sebaliknya, di dalam Dia, ya, ingatlah kembali, masa sih gitu loh. Masa sih Tuhan berbicara tapi tidak menempatinya? Kembali lagi di pasal Bilangan 23 ayat 19 tadi. Ya, kalau misalnya teman-teman percaya bahwa di dalam Kristus ada kata ya, tapi di dalam pikiran bergejolak, enggak mungkin. Langsung lawan dengan Bilangan 23 ayat 19. Masa sih Tuhan yang berkata tapi Tuhan yang tidak menepatinya? Masa sih Tuhan yang berjanji tapi tidak melakukannya? Lawan itu dengan pasal 23 ayat 19, Bapak Ibu saudara-saudariku. Hanya di dalam Kristus ada kata iya. Tapi di dalam pikiran kita, ya, karena kita ada pikiran, jangan sampai pikiran itu yang menggerakkan kehidupan kita. Ya, Bapak pemimpin kita, Bapak Gembala kita sudah pernah menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 lingkaran, ya. Tubuh, jiwa, dan tubuh jiwa, ya. Tubuh jiwa ini ada akal, pikiran, dan perasaan, lingkaran. Tapi yang beririsan, pusat dari segala lingkaran itu adalah Roh Tuhan. Ya. Dan biarlah Roh Tuhan yang menggerakkan kita. Menggerakkan akal, pikiran, dan perasaan kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Selama kamu berpegang, selama kita berpegang pada firman kebenaran, selama kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, maka apapun yang berkaitan dengan firman itu selalu berakhir dengan kata ya bagi kita. Gak ada kata tidak. Apapun yang berkaitan dengan firman itu selalu berakhir dengan kata ya bagi kita. Firman yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Ya, di dalam doa waktu di Bandung, ya, setiap yang memimpin doa pelayan itu adalah Pak Leo. Ya. Jadi beliau itu sebelum memimpin doa, beliau bercanda kepada semua pengerja pelayan di GKKD Bandung. Ingat ya, selalu kata ya dan amin. Ya, jangan hanya saya, ya dan amin, katanya gitu. Mari, setiap apa yang kita doakan, dari firman yang kita tahu, kita jawab dengan ya dan amin. Ya, jadi beliau buat kesepakatan dulu dengan pengerja. Ya, baik itu di dalam hatimu, bahkan kamu katakan secara langsung. Ya dan amin. Ayat 19. Bagaimana mungkin Tuhan tolak perkataannya? Ketika kita yakini firman itu, maka yang terjadi adalah Anda mau berdoa apa saja, selama itu dasarnya adalah kebenaran, hasil akhirnya yang sudah kita tahu adalah ya dan amin. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita perkatakan di dalam doa kita,
selama itu basicnya kepada firman Tuhan, hasil akhirnya adalah ya dan amin. Ayat 20 jelas sekali mengatakan, Bapak Ibu, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Bagi semua katanya, Bapak Ibu. Tidak ada beberapa. Ya, semua itu berarti tidak ada yang tersisa. Janji Allah dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya oleh Dia yang mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Selama ada Kristus di dalam kita, ya adalah jawabannya. Amin. Selama ada Kristus dalam kehidupan kita, ya adalah jawabannya. Tuhan janji A dari firman-Nya dalam Kristus. Maka ini yang kita tahu terjadi dalam hidup kita. Tidak ada keraguan, sebab kita pegang pada ayat 20 ini. Di dalam Kristus hanya ada kata iya bagi semua janji Allah di dalam kehidupan kita. Berarti syaratnya adalah setiap apa yang janji Allah terjadi dalam kehidupan kita, syaratnya adalah Kristus dan firman kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita mendengar, tapi kita sebagai pelaku. Katanya semua janji Allah, bukan beberapa. Kalau semua berarti tidak ada yang tersisa. Semuanya habis janji Allah terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam kehidupan kita, tapi kepada anak-anak cucu kita nanti akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Pada saat kita berdoa berdasarkan kepercayaan teguh kepada firman Allah, katakanlah itu, amin. Ya, ada satu teman saya, ya, dia orang Martapura. Dia bilang, saya salut loh sama kalian. Saya tidak melanjutkan perkataan saya. Tapi dia salut dengan kata amin. Yang berbeda dengan mereka. Mereka salut dengan kita. Tapi bukan itu yang kita banggakan. Tapi yang kita banggakan adalah kita terus mengusahakan diri kita bahwa segala janji Allah itu ya dan amin terjadi dalam hidup kita. Ternyata kata amin itu adalah posisi kita sedang memuliakan Allah. Ya. Kenapa kita memuliakan Allah? Karena kita sudah tahu selama di dalam kita punya Kristus, di dalam doa dan keyakinan kita, maka akhiran dari pergumulan kita selalu ada kata ya dan amin. Tidak mungkin saya berdoa buat orang lain yang terbaik, tapi orang lain jawabnya tidak. Nggak mungkin ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Ya, selalu ada kata ya dan amin. Walaupun kita belum dapat hari ini, kita akan berkata amin. Kita akan berkata amin. Karena kita sudah tahu bahwa itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kamu hidup, kamu harus hidup karena percaya. Itulah perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kamu hidup, kamu harus hidup karena percaya. Punya keyakinan teguh terhadap firman Allah. Kalau kamu harus hidup, kamu harus punya, karena kamu harus punya jaminan. Seperti lagu tadi ya. Karena kamu punya jaminan kepastian di dalam Kristus. Ya. Jaminan kepastian dalam Kristus tidak hanya berbicara tentang surga, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tidak hanya berbicara tentang surga. Tapi semua janji Allah itu terjadi di dalam hidup kita. Ya, untuk saya dan saudara-saudariku. Karena di dalam Kristus
kita menerima jaminan. Jaminan hidup, Bapak Ibu. Kata hidup itu kalau dalam bahasa Yunani itu paripateo, Bapak Ibu ya, saudara-saudariku. Artinya bergerak maju. Karena kamu percaya, makanya kamu bergerak maju. Benar? Ya. Kata hidup dalam bahasa Yunani itu paripateo. Artinya bergerak maju. Karena kamu percaya, makanya kamu bergerak maju. Jangan kamu bergerak maju karena kamu bergerak maju ya. Karena kamu percaya, makanya kamu bergerak maju. Jangan kamu bergerak maju tapi nggak percaya. Itu berbahaya, Bapak Ibu. Itu berbahaya, saudara-saudariku. Karena kamu percaya, maka kamu bergerak maju. Karena kamu memiliki keyakinan teguh, maka kamu bergerak maju. Kapan orang berhenti bergerak maju? Kapan orang berhenti di tengah jalan? Karena saat mereka tidak punya jaminan kepastian, yaitu siapa? Dari siapa kita dapatin itu? Kristus. Kita bergerak maju. Kapan kita berhenti? Saat kita tidak punya lagi jaminan dari Kristus. Contoh Bapak Ibu, bumi ini berputar. Saya yakin bumi ini berputar itu ditopang oleh firman Allah. Jika Tuhan berfirman, jangan berputar. Jika Allah katakan tidak, jangan berputar. Selesai kita Bapak Ibu. Artinya semua yang terjadi di dalam hidup kita, itu semuanya di dalam kedaulatan perkataan dan firman Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Untuk itulah kita harus bergaul karib dengan firman Tuhan. Ya. Meminta Tuhan menolong kita. Ya, memahami firman-Nya. Kekuatan dari pemahaman firman Allah itu yang membawa kita, membuat kita yakin. Itulah yang membuat kita yakin dan teguh Bapak Ibu. Maka apapun yang terjadi di depan kita, kita tidak akan goyah. Inilah yang dialami Daud. Kalau Daud tidak bergaul karib dengan Tuhan, dia tidak mungkin bergerak maju. Menghadapi Goliat, tidak mungkin Bapak Ibu saudara-saudariku. Intinya adalah bergaul karib dengan Tuhan. Meminta Tuhan menolong kita memahami firman-Nya. Kekuatan dari firman Allah itu penting dalam kehidupan kita. Sehingga itu yang membuat kita yakin dan teguh. Mau apapun yang terjadi di depan kita, kita tidak akan goyah Bapak Ibu. Kita harus memiliki keyakinan teguh. Kita lewati proses. Contoh Bapak Ibu, saya anggap ini mimbar saya ini, stand ini proses. Saya akan lewati, saya akan ketemu dengan proses ini Bapak Ibu. Saya akan ketemu dengan stand ini. Saya akan ketemu proses ini. Tapi apakah saya tinggal terus di dalam proses ini? Enggak. Tuhan mau apa? Kita hidup. Hidup itu apa? Bergerak maju. Saya akan bergerak maju melewati proses ini. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita Bapak Ibu. Kita harus memiliki keyakinan teguh. Selalu ada proses dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan katakan, hidup itu bergerak maju. Hidup itu bergerak maju Bapak Ibu. Apakah saya akan sampai seterusnya saya di depan stand ini, di depan proses ini? Enggak, saya akan bergerak maju. Saya akan melewati proses ini. Kenapa kita tidak bergerak maju? Karena tidak ada Kristus dalam hidup kita. Kita
kita jangan mundur dari proses, tapi kita bergerak maju melewati proses itu. Amin, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Mari di ayat terakhir 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 39. Saya bantu bacakan. 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 39 saya baca. Saya bantu bacakan. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika kamu orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang-orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan ke anaknya perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu, dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencomohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia padanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberikan jawab kepadanya sepertinya tadi. Terdengarlah kepada perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukannya kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencomoh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, cukup sampai ayat 37 saja Bapak Ibu. Ya, ini satu firman Tuhan terakhir Bapak Ibu, bahwa ada suatu pergumulan yang besar bagi bangsa Israel. Bagaimana mereka harus menghadapi Goliat yang sangat besar. Mereka ragu. Mereka tidak percaya bahwa mereka pasti akan mengalahkan itu. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Tapi Daud memutuskan bahwa dia akan melawan Goliat. Banyak hal yang mempengaruhi kita tidak percaya Bapak Ibu. Bukan hanya diri kita, tapi orang-orang di sekitar kita juga. Orang-orang di sekitar kita juga kadang bisa membuat kita tidak percaya. Gak hanya diri kita sendiri, tapi yang Tuhan mau dari kehidupan Daud, yang hanya mengembalakan domba dan kambing. Yang Tuhan mau apa? Daud, kamu maju. Tapi Saul ragu. Tapi Daud tetap mengatakan, dia akan maju menghadapi Goliat. Karena apa? Karena dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan.
Apapun tantangan yang terjadi di dalam pelayanan kita saat ini, ya, dalam pemuridan kita, mari Bapak Ibu saudara-saudariku, percaya kita akan bergerak maju bersama-sama. Itu firman Tuhan di dalam kehidupan Daud. Intinya adalah kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita tidak bisa hanya cukup dalam perkataan saya percaya, tidak. Tapi ada suatu pertanggungjawaban dari kata yang kita keluarkan percaya itu, yaitu perbuatan hidup kita, kehidupan kita. Dan bagaimana itu bisa memampukan kehidupan kita kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Itu tidak mungkin terjadi, Bapak Ibu saudara-saudariku. Kekuatan yang utama dalam kehidupan Ayub, dalam kehidupan Daud adalah dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia percaya kemenangan akan dia raih. Dan yang terjadi akhirnya apa? Goliat akhirnya kalah. Itulah yang Tuhan mau bagi kita semua, gereja kita, GKKDN Kristo di Samarinda bahkan di luar kota. Mari kita semua pegang firman Tuhan ini. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang memampukan kita untuk pegang firman ini? Bergaul kariblah dengan Tuhan. Bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Hiduplah bersekutu dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan masuki perjamuan kudus. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, mari kita mengangkat pujian penyembahan kita. Besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ada anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita akan masuk ke perjamuan kudus. Kita mengingat ayat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, karena itu mari kita arahkan hati kita, kita arahkan hidup kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Kita akan ingat segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, siapakah kami ini? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Betapa baiknya Engkau, Tuhan. Engkau menjadikan kami sebagai anak-Mu. Engkau memberkati kami. Engkau menuntun kami. Engkau membela kami. Engkau melindungi kami. Engkau yang mengurapi kami dan menyembuhkan kami. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudariku melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau katakan kepada kita, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi. Kita masing-masing berdoa. Kita melihat diri kita masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa, selesaikanlah dengan Tuhan. Mintalah pengampunan kepada Tuhan. Ampuni dan layakkan kami untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya undang setiap pemimpin-pemimpin keluarga untuk bisa membagikannya kepada anggota keluarga, kakak-kakak pembimbingnya, silakan untuk membagikan kepada saudara-saudarinya. Silakan. Kita katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu,
Bapak Ibu saudara-saudariku bisa bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Mari kita angkat roti di tangan kita, di tangan kanan kita. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan rotinya. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita meminumnya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas perjamuan ini Tuhan. Engkau melayakkan kami. Kematian-Mu itulah kasih dari Engkau atas hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa membalasnya Tuhan. Terima kasih atas perjamuan ini Tuhan. Kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami memperoleh kekuatan yang baru dari perjamuan ini Tuhan. Kami yang lemah kami menjadi kuat. Kami yang sakit kami menjadi sembuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita berdoa secara masing-masing. Segala apapun yang menjadi kesusahan Bapak Ibu saudara-saudariku, segala apapun yang menjadi kelemahan di dalam tubuh Bapak Ibu, biarlah darah Tuhan yang tercurah di kayu salib itu menjadi kekuatan, menjadi kesembuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami sembuh karena Engkau Tuhan. Kami sembuh karena pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang menjadi kesembuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus. syukur kita terima kasih Yesus. Oh Tuhan, terima kasih setiap hari Tuhan
hari ini Tuhan, kami semakin dipenuhi dengan ucapan syukur akan Engkau. Ucapan syukur akan penebusan Yesus di kayu salib atas hidup kami. Sehingga itu yang semakin membawa kami untuk terus bergerak maju, hidup di dalam Engkau, melakukan dan mempercayai dengan keyakinan yang teguh. Firman yang Kau nyatakan kepada kami tergenapi, pasti tergenapi atas hidup kami. Setiap firman dan kebenaran yang sudah kami dengar pasti tergenapi, ya dan amin atas hidup kami, atas keluarga kami, atas rumah tangga kami, pekerjaan kami, bahkan studi kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terjadilah, dan kami mau bersama-sama dengan Engkau hidup dalam kegenapan firman Allah. Kami bersyukur buat perjamuan yang sudah kami lakukan hari ini Tuhan. Biarlah semakin kami dibaharui di dalam Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami hidup lebih lagi dalam Engkau, dalam hari-hari kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Silakan duduk sambil dipersiapkan persembahannya. Kita memberikan persembahan bagi Tuhan Allah kita untuk pekerjaan Tuhan. Barcode-nya sudah disediakan. Bagi yang mau transfer, silakan ditransfer menggunakan aplikasi pembayaran yang Bapak Ibu miliki. Dan mau sampaikan juga ya, jangan lupa nanti malam ikut webinar jam 7 malam. Kita katakan berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau berikan kami kemenangan Tuhan, ya dan amin. Kau kekuatan kami, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, amin. Penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan Yesus, jaminan hidup. Oh, hanya Yesus. Yesus jaminan hidup. Oh, Yesus jaminan bagi kami. Yesus jaminan hidupku. Amin Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya ajak kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, untuk bangkit berdiri. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu.
hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Mari kita buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah, Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. kepada Bapak Elison dipersilakan untuk membawa kita Mari umat Tuhan, kita bangkit berdiri semua, kita yang di rumah, di kos-kos, di mana saja berada, kita bangkit berdiri, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kami bersyukur kepadamu Bapa untuk apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kami. Terima kasih Tuhan dalam minggu ini Engkau yang sudah memelihara kami dan menjagai kami, membawa kami untuk bisa bersekutu saat ini dan menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur kalau kami bisa dikenyangkan, dipuaskan oleh hadirat-Mu. Kami dipuaskan juga oleh firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Bang Herman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah disampaikan oleh beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami bergerak maju karena percaya kepada Engkau Tuhan. Kami bergerak karena kami mengimani apa yang Kau firmankan, maka kami hidup Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk apa yang sudah Engkau firmankan Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan selalu menyadari bahwa hidup kami ini karena percaya kepada Engkau. Oleh karena itu bahwa setiap kami Tuhan menaruh percaya kami kepada firman-Mu. Kami membaca firman-Mu setiap hari. Kami memberikan hati kami, hidup kami setiap hari untuk membuka hati kami untuk mendengar apa yang Kau ingin kami lakukan setiap hari. Karena kami tahu bahwa segala kebaikan yang baik untuk pekerjaan-pekerjaan baik telah Kau sediakan setiap hari bagi kami. Dan oleh karena itu kami mau merebutnya, mengambilnya, dan mau hidup sesuai dengan perbuatan baik yang sudah Engkau siapkan itu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk Pak Herman yang sudah menyampaikan firman-Mu, Roh-Mu Tuhan yang terus mengurapi beliau Tuhan. Mengurapinya lebih lagi daripada apa yang sudah kami alami Tuhan. Pakai dia Tuhan lebih lagi Tuhan, dan istrinya juga Tuhan Kau pakai Tuhan. Pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi mereka lebih lagi dari apa yang kami sudah alami Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga sudah mempersembahkan penyembahan kami kepada Engkau, dan juga sebagian daripada harta kami, yaitu persembahan yang kami berikan ini Tuhan kepada Engkau. Kami berdoa supaya Roh-Mu Tuhan yang menguduskan semua apa yang kami persembahkan Tuhan kepada Engkau. Biarlah Engkau pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu untuk bisa mengatur dengan baik, untuk memakai itu dengan baik Tuhan, supaya kerajaan-Mu diperluas Tuhan di Samarinda, di kota-kota lain, di Kalimantan Timur ini Tuhan, dan di Indonesia. Bahwa kami untuk bisa menggunakannya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Siapkan kami Tuhan untuk kerajaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, ini hidup kami Bapak. Ini hidup kami serahkan kepada Engkau. Untuk keperbuatan-perbuatan baik-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Dalam minggu-minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami dan memakai kami. Siapkan kami Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu. Bawa kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa berkat-Mu Bapak, kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kami sekalian dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang sudah Engkau siapkan untuk kami lakukan dalam minggu ini. Kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau, dan kami percaya berkat-Mu yang berlimpah itu yang terus menyelimuti kami. Dan kami percaya penyertaan-Mu yang menjaga kami, menjauhkan kami dari segala bahaya COVID-19. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan kami menyerahkan diri kami kepada pekerjaan Roh Kudus. Di dalam satu nama-nama yang ajaib itu, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Bang Herman. Mana Bang Hermannya ini?